Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernahlah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku. Harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat yang tinggal di luar negeri atau teman-teman yang mau beli e-booknya juga ada, teman-teman cari aja di Play Store atau teman-teman bisa klik juga linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 15 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini testimoninya dari Mbak Linda di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Linda di Jakarta. Saya mau berbagi testimoni apa yang saya alami. Singkat cerita, Maret tahun 2022, waktu itu suami saya sudah sekitar 2 tahunan tidak bekerja atau nganggur dulu. Bekerja di supir rental sebelum pandemik. Jadi dulunya supir di rental ya teman-teman ya. Setelah pandemi, bosnya bangkrut, mobilnya dijual-jualin. Dari situ suami saya akhirnya jadi pengangguran. Akhirnya saya bekerja seorang diri untuk memenuhi keluarga, anak saya 3 dan suami. Belum lagi saya harus bayar kontrakan, bayar anak saya yang pertama di pesantren SMA kelas 2, anak yang kedua kelas 1 SD, swasta, anak saya yang ketiga masih kecil yang butuh susu pampers. Saya jadi kayak tuker peran Mbak Mel, saya yang cari uang, suami saya yang ngomong dan beres-beres di rumah. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya beli mobil buat usaha suami saya, tapi saya nggak punya uang. Saya punya rumah dan tanah di kampung, tapi saya punya prinsip, walaupun saya pengen mobil, tapi saya nggak mau jual-jual apa yang sudah saya punya. Akhirnya saya buka-buka YouTube, ketemu channel Mbak Mel tentang beli mobil pakai sholawat. Waktu itu saya ragu, masa sih beli mobil pakai sholawat? Tapi saya penasaran dan mencobanya. Dari situ mulai datang keajaiban. Saya bekerja sebagai cleaning service online, bersihkan apartemen, kantor, rumah, dan kos-kosan. Dengan bayaran hitungan per jamnya dan 1 jamnya 70.000 ya. Mbak Mel, semenjak saya baca salawat, banyak banget keajaiban-keajaiban yang datang. Dari mulai banyak pelanggan nambah terus, sering dikasih perabotan dari TV, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi saya emang punya hajat, pengen banget punya mobil Elf buat usaha suami. Saya istiqomah salawat munjiat 500 kali setiap hari, sekali duduk tiap habis sholat hajat. Masya Allah. Mbak Mel, ujiannya memang berat Mbak Mel. Baca munjiat, saya kecelakaan mobil 2 kali. Dari kepala saya dijahit sampai 8 jahitan, sampai kaki saya juga sakit banget buat jalan. Tapi anehnya Mbak Mel, meski saya sakit, saya masih bisa kerja normal. Cuma 3 hari saya cuti pas habis kecelakaan ditabrak mobil. Padahal motor saya sampai hancur depannya dan helmnya lepas, kepala saya kena aspal. Tapi Allah menguatkan saya dan melindungi saya karena tidak sampai masuk ke kolong mobil. Kalau saya sampai masuk kolong mobil, mungkin nyawa saya sudah nggak ada Mbak Mel. Dan ujian tidak berhenti. Sekitar 2 bulanan dari kecelakaan pertama, saya mengalami kecelakaan lagi, tapi kali ini saya yang nabrak mobil. Saya cuma terkilir sedikit, motor saya cuma spionnya yang pecah, tapi saya ganti lampu mobil orang yang saya tabrak karena saya nabrak lampu belakang mobil dan itu pecah. Padahal itu mahal Mbak Mel, tapi Allah lagi-lagi menolong saya. Orang yang punya mobil cuma bilang ganti 100.000 aja, hitung-hitung bareng apes katanya. Dari situ saya nangis lagi, ya Allah begini banget ya ujiannya. Habis itu saya masih diuji lagi Mbak Mel, kaki saya kejepit pintu apartemen, kukunya sampai lepas dan sakit banget. Dari situ saya berdoa, ya Allah jika emang saya pantas memiliki mobil buat usaha suami, dekatkanlah.
Tapi jika memang hamba belum pantas memiliki mobil buat usaha, aku ikhlas, tapi tolong kasih pekerjaan buat suami saya. Iseng-iseng saya dan suami Mbak Mel, saya punya sertifikat tanah. Saya dan suami sepakat untuk mengambil uang di Bank BRI. Tapi Allah benar-benar baik banget, dia nggak boleh saya riba. Waktu itu saya lagi cleaning apartemen kelangganan saya. Terus saya bilang, ibu saya mau izin pulang kampung dulu 1 mingguan. Ibu yang langganan saya bilang, pulang mau ngapain, kan belum lebaran, kata dia. Saya cerita saya mau ambil uang di bank karena tanah saya di kampung, saya harus ngambil di kampung juga. Ibunya bilang, mau buat apa ambil bank? Saya bilang saya pengen beli mobil buat usaha suami biar gak nganggur. Ibunya bilang, emang butuh berapa? Saya butuh 120 juta karena ada mobil Elf mau dijual, harganya net 120 juta. Masya Allah Mbak Mel, saya sampai merinding. Ibunya bilang, udah kamu pulang ambil sertifikatnya dan gak usah ambil di bank. Oh mungkin udah kamu gak usah pulang. Oh udah kamu pulang ambil sertifikatnya dan gak usah ambil di bank, ibu pinjemin aja buat beli mobil, kamu nanti nyicil semampunya kamu biar kamu gak riba, katanya. Masya Allah. Akhirnya saya pulang cuma 2 hari ambil sertifikat tanah dan saya kasih ke ibu langganan cleaning saya. Alhamdulillah Mbak Mel, 1 tahun lebih 1 bulan Allah mengabulkan doaku. Tepatnya tanggal 21 Maret 2023 saya ditransfer sama langganan cleaning saya 120 juta. Saya nangis sujud syukur Mbak Mel, ini kayak mimpi saya benar-benar alami beli mobil berkat sholawat. Sampai mobil saya kasih tulisan sholawat Mbak Mel. Masya Allah, amalan yang saya baca munjiat 500 tiap hari, istighfarnya 1000, sholawat Jibrilnya 1000, tiap habis subuh sholat 5 waktu, sholat tahajud, hajat, qobliyah subuh, sedekah subuh. Buat teman-teman yang punya hajat atau apapun itu, ayo baca sholawat. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel dan keluarga diberi kelimpahan rezeki karena banyak menginspirasi banyak orang untuk bersolawat. Semoga kebaikan Mbak Mel dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Masya Allah, amin. Ini bukti transferan dan mobil yang saya beli Mbak Mel, teman-teman bisa lihat ya. Masya Allah banget, dahsyat banget. Kemudian udah dijawab sama admin, ditanya mau pakai nama samaran atau enggak. Amin ya Allah, gak usah disamarkan Mbak, nama saya asli aja. Doakan ya Mbak Mel, usaha travel saya lancar dan pelanggan cleaning saya nambah terus. Masya Allah, amin amin ya Rabbal alamin. The power of sholawat dari Mbak Linda di Jakarta, dahsyat banget. Kepengen mobil Elf buat suaminya, istiqomah baca sholawat. Pasti teman-teman ada yang khawatir ya, ada yang takut, aduh baca munjiat memang dahsyat, tapi kok ujiannya berat ya sampai harus kecelakaan seperti itu. Enggak teman-teman, bukan gara-gara baca munjiat Mbak Linda kecelakaan, enggak. Justru karena baca munjiat Mbak Linda ketika kecelakaan selamat. Bisa jadi ketika Mbak Linda tidak baca sholawat, nggak tahu deh apa yang terjadi. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir baca salawat munjiat bikin kita dapat banyak ujian yang bertubi-tubi. Nggak ada tuh, nggak ada salawat yang bikin kita diuji, nggak ada. Ya, kalau memang kita udah baca salawat terus kita dapat ujian, kecelakaan, kecopetan, kemalingan gitu ya, atau sakit segala macam, itu memang kita lagi waktunya diuji. Tapi insya Allah ujiannya jadi nggak berat. Kita kan nggak bisa ngelihat ya masa depan. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan saat ketika kita tidak baca sholawat, kalau aja kita nggak baca sholawat, ujiannya lebih berat dari itu. Makanya bersyukur ketika teman-teman udah baca sholawat terus dapat ujian, datang semua kolektor, datang semua utang-utang tagihan, datang mempermalukan kita gitu, mempermalukan teman-teman. Itu bukan gara-gara baca sholawat. Kita ngutangnya kemarin, kenapa kita baca sholawat malah nyalain sholawat ketika yang nagih pada datang? Kan kita yang ngutang. Ya, namanya berhutang pasti ditagih. Kemudian Mbak Linda nggak berhenti walaupun udah kecelakaan berkali-kali. Ya, kecelakaan jatuh dari motor, nabrak mobil, kemudian ada lagi kejepit pintu. Tapi akhirnya Masya Allah indah. Pada waktunya indah, ya indah Allah kasih. Allah udah janji, siapapun yang berdoa pasti dikasih. Tinggal kitanya nih, mau sabar nggak? Kitanya mau mantesin diri nggak? Ketika doa belum terkabul, artinya mungkin kita belum pantas ngedapetin apa yang kita mau.
Maka pantaskan diri. Gimana caranya? Perbanyak baca sholawat, perbanyak istighfar, benerin sholatnya, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholat itu apa? Kalau udah azan, usahakan cepet-cepet sholat, jangan dinanti-nanti. Kecuali kita lagi goreng ikan, ya nggak mungkin kita tinggal, ya udah mau matang gitu ya, tinggal sebentar dulu tungguin ikan matang baru kita sholat. Tapi kalau emang kita udah lapar banget ya makan dulu ya teman-teman ya, makan dulu baru sholat. Jangan sampai kita ntar udah mateng, sambal udah tersedia, ikan udah ini puasa ngomongin makanan ya, semua udah tersedia, udah pengen makan, udah lapar banget, terus kita milih sholat dulu, akhirnya sholatnya buru-buru, kepikiran makanan, itu salah. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Jadi masya Allah banget, jangan pernah lelah. Udah teman-teman baca sholawat. Teman-teman butuh kendaraan, butuh mobil, butuh motor, jangan sampai riba. Usahakan kalau bisa jangan riba. Usahakan baca sholawat dulu, kejar dulu ya, karena banyak orang yang gini, menyalahkan orang bersolawat karena pengen beli mobil. Gak boleh tuh sholawat kok pengen mobil. Sholawat tuh karena syafaat. Tapi ketika dia butuh mobil buat usaha, butuh motor buat pergi kerja, riba. Ya salah dong, itu yang udah jelas-jelas salah, dosa. Ya nggak teman-teman? Dosa riba tuh dijalanin. Baca sholawat, pengen beli mobil pakai sholawat nggak mau, dibilang salah, dibilang bid'ah, dibilang nggak ikhlas sama Allah, dibilang ibadah tidak ikhlas, tapi riba, sama aja bohong. Ya mendingan stop, kalau bisa usahakan jangan riba. Minta sama Allah, kita punya Allah, kita punya ilmu sholawat, dahsyat banget. Insya Allah dikabulkan. Ayo semuanya semangat ya, baca sholawat ya. Teman-teman yang pada pengen punya kendaraan, motor cuma satu, kurang nih buat antar jemput anak, rebutan sama suami pergi kerja, biar suami nggak bolak-balik jemput anak, baca sholawat. Nanti insya Allah kebeli motornya cash. Kalaupun nggak kebeli, pokoknya teman-teman bisa punya motor, bisa pakai motor dengan tanpa harus keluar duit. Entah bagaimana caranya, itu udah Allah yang ngatur. Cobain aja, rasain sendiri dahsyatnya teman-teman ketika membaca sholawat. Tapi sabar ya. Banyak yang ngechat aku, Mbak, aku udah sholawatan, apa aku ada yang salah sama aku, atau aku baca sholawatnya nggak istiqomah ya Mbak, kok aku belum dikabulin. Sabar ya, sabar. Semua butuh proses, jangan maunya buru-buru aja. Orang minum obat juga nggak langsung sembuh kan. Kita sakit minum obat nggak langsung sembuh, proses dulu. Bahkan ketika kita batuk, kita minum obat malah tambah batuk. Kenapa tambah batuk? Ya setelah batuk ya bertambah, batuknya terus hilang, kan gitu teman-teman. Ya jadi semangat terus. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah dan doa-doanya segera dijabah. Kita doakan juga semoga Mbak Linda lancar rezekinya, lancar terus usahanya, lancar terus go cleaning service-nya, dan kemudian suaminya juga lancar, banyak yang sewa mobilnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kerjakan apapun yang bisa kerjakan selama pekerjaan itu halal. Jangan malu, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita punya Allah. Selama kebutuhan kita masih kebutuhan ekonomi, itu masih ujian yang ringan. Selama ujian kita masih utang, itu masih ujian yang ringan. Jangan sampai kita tidak bersyukur karena kita selalu mengeluh dengan keadaan kita. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.